Jangan takut, Sinta. Sekarang cuma kita berdua di rumah ini. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Dengerin kisahnya sampai akhir. Namaku Arman, 37 tahun. Aku seorang kepala keluarga dengan 2 anak yang masih kecil. Aku bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Gajiku cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari luar, mungkin kehidupanku terlihat baik-baik saja. Rumah nyaman, istri yang sibuk dengan bisnis online serta anak-anak yang sehat. Tapi di balik itu semua, aku sering merasa ada ruang kosong di hatiku. Istriku memang wanita hebat. Aku mencintainya, tak diragukan lagi. Tapi belakangan, ia terlalu sibuk. Pagi-pagi sudah repot dengan orderan, siang meeting dengan klien, malam masih pegang HP untuk membalas chat pelanggan. Kadang aku merasa hanya penghuni rumah, bukan suami yang diperhatikan. Perasaan itu semakin menumpuk hari demi hari. Lalu, suatu siang, kehidupanku berubah. Saat pulang kerja dengan wajah lelah, aku mendapati seorang gadis muda berdiri di ruang tamu. Ia menunduk sopan, membawa tas kecil, dan terlihat gugup. "Ini Sinta, pembantu baru yang direkomendasi Bu Rina," kata istriku singkat sambil tetap sibuk di depan laptop. Aku hanya mengangguk, tapi mataku tak bisa berhenti menatapnya. Sinta masih muda, mungkin baru 21 atau 22 tahun. Kulitnya bersih, wajahnya manis dengan senyum polos yang entah kenapa menimbulkan perasaan aneh di dadaku. Ia mengenakan pakaian sederhana, rambut diikat rapi, tapi justru kesederhanaan itu yang membuatnya terlihat istimewa. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan saat ia menyapu halaman, saat ia mencuci piring, bahkan sekadar menunduk ketika aku lewat. Suaranya lembut, gerak-geriknya sopan, tapi setiap detailnya seolah meninggalkan jejak di pikiranku. Sore itu, ia mengantarkan segelas teh. Tangannya sempat menyentuh jariku. Singkat saja, tapi cukup membuat jantungku berdegup kencang. Aku berdeham, pura-pura tenang, namun dalam hati, aku sadar ada sesuatu yang mulai berubah. Malamnya, aku tak bisa tidur. Istriku terlelap, tapi pikiranku terus dipenuhi bayangan Sinta. Senyum polosnya, tatapannya, dan rasa hangat yang anehnya membuatku rindu. Aku tahu ini salah, tapi justru disitulah letak bahayanya. Godaan itu semakin terasa manis. Pagi itu dimulai seperti biasa, terburu-buru. Istriku bangun lebih awal, sudah sibuk menyiapkan berkes-berkes meeting. Aku mencoba mengajaknya bicara sebentar, tapi jawabannya singkat-singkat. "Aku harus pergi duluan ya, Men. Ada klien yang harus kutemui." Ia mengecup pipiku sebentar, lalu bergegas keluar sambil terus menatap layar ponselnya. Aku menghela napas panjang. Sejak ia serius dengan bisnisnya, perhatian untukku semakin berkurang. Aku bangga dengan kerja kerasnya, tapi tak bisa kupungkiri, ada rasa kosong di dalam hati. Saat aku masih termenung di meja makan, aroma bawang goreng dan nasi yang mengepul tiba-tiba menyeruak. Dari dapur, muncul Sinta, membawa piring nasi goreng sederhana. Wajahnya segar, rambutnya diikat rapi, dan senyumnya menenangkan. "Pak, sarapan dulu. Saya buat seadanya," katanya pelan. Aku terdiam sejenak, menatapnya. Saat ia meletakkan piring di depanku, tangannya menyentuh jariku sekilas. Singkat sekali, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku berdeham, mencoba menutupi rasa canggung. "Terima kasih Sinta, ini wangi sekali." Ia tersenyum malu, pipinya memerah. "Ah, semoga cocok di lidah Bapak." Aku mulai makan. Rasanya ternyata enak, sederhana, tapi ada rasa perhatian yang terselip di sana. Entah kenapa, suapan demi suapan justru membuatku merasa hangat sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Sinta berdiri beberapa langkah dariku, menunggu jika aku membutuhkan sesuatu. Aku meliriknya sekilas, lalu cepat-cepat menunduk lagi. Apa yang sedang kupikirkan? Dia hanya pembantu. Aku terlalu berlebihan, batinku. Tapi semakin aku menolak, semakin jelas perasaan itu muncul. Siang harinya saat aku hendak berangkat kerja, Sinta menghampiri sambil membawa tasku. "Pak, jangan lupa payung. Langitnya mendung. Sepertinya sore nanti hujan." Aku menatap matanya, dan ada sesuatu di sana. Perhatian yang tulus, sederhana, tapi terasa begitu dalam. Aku hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Sinta." Sepanjang perjalanan ke kantor, kata-kata itu terus terngiang. Payung, sederhana, tapi aku merasa diperhatikan. Dan itulah yang membuat hatiku semakin goyah. Malamnya, aku terbaring di ranjang. Istriku sibuk dengan laptop sebelum akhirnya tertidur kelelahan. Aku memandanginya sebentar, lalu menutup mata. Tapi bayangan yang muncul justru wajah Sinta, senyumnya, dan tatapannya yang polos. Aku sadar betul,
pikiranku mulai mengkhianati. Dan aku, Arman seorang suami dan ayah, sudah melangkah terlalu jauh dalam hati. Hari itu rumah terasa berbeda. Sejak pagi, istriku sudah berangkat keluar kota untuk seminar bisnis. Anak-anak pun ikut menginap di rumah nenek mereka. Biasanya rumah penuh tawa dan suara riuh. Tapi sore itu, yang tersisa hanya aku dan Sinta. Sunyi, terlalu sunyi. Aku mencoba mengalihkan diri dengan membuka laptop di ruang kerja. Namun fokusku tak bertahan lama. Setiap kali ku dengar langkah Sinta di dapur, suara piring beradu, atau bahkan saat ia batuk kecil, telingaku seakan selalu terjaga. Suara-suara itu jadi lebih jelas, lebih dekat, seolah menggema di kepalaku. Langit tiba-tiba menghitam, hujan deras mengguyur, petir sesekali menyambar. Aku keluar ke teras, dan di sana aku lihat Sinta sedang berlari kecil menurunkan jemuran. Bajunya basah menempel di tubuh, wajahnya pucat karena dingin, tapi ia tetap berusaha cepat menyelesaikan pekerjaannya. Tanpa pikir panjang aku menghampiri. "Sinta, biar saya bantu," kataku. Ia sempat menggeleng. "Nggak usah, Pak. Saya bisa sendiri." Tapi aku tetap ikut menarik jemuran. Dalam gerakan terburu-buru itu, tangan kami bersentuhan cukup lama. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya. Kontras dengan dinginnya hujan. Sinta menunduk, wajahnya merah, sementara aku terpaku menatapnya. Hening, hanya suara hujan deras yang menjadi latar. "Pa, Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh hujan. lebih baik masuk dulu. Nanti Bapak juga sakit." Aku mundur, mencoba mengendalikan diri. "Ya, kamu juga. Masuklah dulu." Kami kembali ke dalam. Aku duduk di ruang tamu, masih dengan dada berdebar. Beberapa menit kemudian, Sinta keluar dari dapur membawa secangkir teh hangat. "Ini, Pak, minum dulu," katanya pelan. Saat ia menyerahkan cangkir, tangan kami kembali bersentuhan. Kali ini lebih lama, mata kami bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan yang sulit diartikan, penuh keraguan, penuh rasa bersalah, tapi juga ada sesuatu yang tidak bisa kami tolak. "Sinta, sini duduk samping Bapak," kataku. Entah apa yang membuatku mengajaknya duduk. "Enggak enak, Pak. Nanti Ibu datang," kata Sinta malu-malu. "Sinta, sini duduk samping Bapak," kataku. Entah apa yang membuatku mengajaknya duduk. Gak enak, Pak. Nanti Ibu datang," kata Sinta malu-malu. "Ibu pulang masih lama," kataku. "Ayo jangan malu-malu." Sinta akhirnya menuruti kemauanku. Dia duduk persis di sampingku. Aku mulai memegang tangannya. Dan semuanya terjadi. Kami mulai bercocok tanam, karena cangkulku sudah tidak kuat lagi menahannya. "Aku takut, Pak." Kata Sinta. "Tenang saja, Bapak janji akan tanggung jawab," kataku. Setelah itu, semuanya tampak seperti biasa saja. Kami melanjutkan kegiatan masing-masing. Malam itu hujan belum reda. Angin membawa hawa dingin yang menusuk ke tulang. Aku duduk di ruang tamu. Lampu remang, suasana rumah begitu sepi. Sinta keluar dari dapur dengan langkah pelan, membawa secangkir teh hangat. "Pak, minum dulu, biar hangat," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menerima cangkir itu, tapi tanganku bergetar. Bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang sejak sore tadi tak bisa kutahan. Saat jari kami bersentuhan, aku tak segera melepaskannya. Tatapan kami bertemu. Waktu seolah berhenti. Hanya suara hujan yang terdengar. "Sinta." Suaraku nyaris bergetar. Ia menunduk, wajahnya memerah. "Pak, ini salah," bisiknya pelan. "Aku tahu itu salah. Aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh." Wajah istriku dan anak-anikku berkelebat di kepalaku. Tapi ada sesuatu yang lebih kuat malam itu, kesepian yang menumpuk. Godaan yang tak lagi bisa kutolak. Nafsu bercampur dengan rasa ingin dimengerti. Aku meletakkan cangkir, lalu tanpa sadar menggenggam tangannya lebih erat. Ia sempat ragu, matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menolak. Dalam sekejap, jarak yang selama ini kami jaga runtuh begitu saja. Malam itu, aku benar-benar tergelincir. Hari-hari setelahnya tidak pernah sama. Hubungan kami berubah menjadi rahasia yang terus menghantui. Senyum polos Sinta kini selalu membuatku gelisah. Istriku, tanpa sadar, tetap sibuk dengan bisnisnya, tak mengetahui api yang mulai membakar rumah tangganya dari dalam. Namun, rasa bersalah itu perlahan tumbuh. Setiap kali istriku menatapku, aku merasa ditelanjangi. Setiap kali anak-anakku tertawa, hatiku remuk, seakan aku telah mencuri kebahagiaan mereka. Sinta pun berubah. Ia lebih pendiam, tatapannya selalu menghindar jika ada istriku di rumah. Aku tahu ia juga tersiksa. Apa yang kami lakukan bukan cinta, hanya godaan sesaat yang kini menjelma beban berat. Dan akhirnya, benih kecurigaan mulai tumbuh di hati istriku. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, tatapan aneh, sikap canggung, bahkan cara Sinta menghindar. Aku tahu, cepat atau lambat,
rahasia ini akan terbongkar. Aku menyesal, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Aku, Arman, seorang suami dan ayah, telah kalah oleh nafsu. Godaan yang manis di awal kini berubah menjadi racun yang siap menghancurkan segalanya. Dan begitulah, hanya karena nafsu sesaat, seorang suami tega menghancurkan kebahagiaan keluarganya sendiri. Dari kisah ini kita belajar, godaan bisa datang kapan saja, bahkan dari orang terdekat. Tapi ingat, sekali kita tergelincir, penyesalan akan jadi teman setia seumur hidup. Jaga rumah tangga kita. Jangan tukar kebahagiaan keluarga dengan kenikmatan singkat yang akhirnya hanya membawa luka. Setiap cerita selalu punya pelajaran. Kalau kamu setuju bahwa pengkhianatan itu hanya membawa kehancuran, buktikan dengan klik like sekarang juga. Subscribe channel ini untuk mendengar kisah-kisah nyata lainnya. Dan jangan lupa share, supaya makin banyak orang yang sadar, jangan main-main dengan godaan.